Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini hari yang spesial, setiap hari itu spesial karena kita masih diberi kesempatan menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, betapa pentingnya hari-hari yang kita lewati bersama dengan Tuhan kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita akan kembali lagi belajar di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 24. Di situ berjudul konteksnya permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminta cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Bapak saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat harapan seorang ibu, yaitu ibu murid-murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes. Tentunya kita tidak asing lagi dengan nama Yakobus dan Yohanes. Dalam perikop ini mengisahkan bahwa ibu ini mengharapkan supaya anak-anaknya itu kelak menjadi, setidaknya kalau zaman sekarang, pejabat. Ya, yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri, Yesus. Itu harapan seorang ibu. Dan tentunya ini baik dan wajar karena sebagai orang tua, dia mengharapkan anak-anaknya itu berhasil dalam meraih cita-citanya untuk zaman sekarang, Bapak Saudara. Dan kita tahu bahwa Ibu Yakobus dan Yohanes ini ternyata dia seorang wanita yang juga melayani Tuhan. Jika kita lihat di dalam Markus 15 ayat 40, di situ ada perempuan yang bernama Salome. Ya, itu diperkirakan nama dari orang tua atau ibu Yakobus dan Yohanes. Dan di dalam Matius 27 ayat 56, di situ juga dikisahkan wanita-wanita yang melayani Tuhan. Ya, perempuan-perempuan yang melayani Tuhan dalam arti mensupport. Ya, ternyata istri Zebedius ini juga sebagai wanita yang juga mensupport pelayanan Yesus. Sehingga ketika dia melihat pribadi Yesus, melihat pelayanan Yesus, mujizat dan lain sebagainya, ya, Ibu Yakobus dan Yohanes ini mengharapkan supaya kelak anak-anaknya ini bisa menjadi pendamping Yesus. Ya, ini satu permintaan, satu permohonan yang untuk zaman sekarang biasa. Ya, yang pertama yaitu poin yang pertama, minta kedudukan. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan Yesus. Ayat 21, kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ini permintaan yang tidak mudah sebenarnya kalau kita mau merenungkan. Dan Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Jadi kalau boleh dibayangkan, Ibu Yakobus, ya, atau namanya Ibu Salome ini membawa anak-anaknya. Dan mereka datang kepada Yesus, bahkan sujud menyembah Yesus, memohon jabatan, kedudukan. Namun Yesus memberikan jawaban, "Apakah kalian sanggup meminum cawan yang harus aku minum?" Mereka sepakat berkata, "Ya." Dikatakan, "Kami dapat." Bapak saudaraku, poin pertama, minta kedudukan. Ini berbicara tentang cawan. Cawan di mana kita tahu bahwa Yesus ketika dia harus mengalami penderitaan, cawan yang Tuhan sediakan atau yang Bapa sediakan. Cawan di sini berbicara tentang cawan penderitaan. Bukan seperti cawan minum kopi begitu, saudara. Tapi cawan penderitaan.
Di mana berbicara tentang cawan penderitaan ini, Yesus juga sudah menyampaikan, sanggupkah? Dan mereka berkata, ya kami dapat. Dan Yesus juga tahu sebagai pribadi Allah. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Ini luar biasanya Tuhan juga. Dia juga tahu. Namun dikatakan, tetapi hai duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi kita lihat di sini poin pertama, Bapak Saudara, berbicara tentang kedudukan dalam pelayanan. Banyak orang-orang yang sedang mencari, orang-orang yang memiliki motivasi dalam pelayanan hari-hari ini. Mereka tidak melihat sesungguhnya melayani Tuhan adalah memberikan hidup sepenuhnya. Dan dalam kata cawan penderitaan, Yesus memberikan gambaran jelas. Cawan penderitaan. Melayani adalah sebuah hal yang harus dilakukan. Menderita untuk Tuhan. Konsep kita hari-hari ini harus kita pahami tentang melayani. Seringkali kita mendengar, saya mau pelayanan, aku mau melayani. Ya ternyata melayani Tuhan itu berbicara tentang menderita. Bukan seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Orang melayani ingin cari kedudukan, cari posisi, cari nama, cari panggung, dan lain sebagainya. Ya, mereka ingin tampil, mereka ingin dilihat, dan seolah-olah menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu hal yang sangat kecil, Bapak Ibu Saudara. Permintaan seperti ini, ya, pemikiran seperti ini sangat kecil, terlalu kecil di mata Tuhan. Namun kita tahu bahwa Yakobus, dia memang minum cawan Tuhan. Kalau kita lihat sejarah, ya abad ke-44, pada zaman Raja Herodes Agripa I, dia mati dipenggal kepalanya karena dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Mati dipenggal, Bapak Ibu Saudara, kepalanya dipotong. Jadi dalam hal ini, untuk minta kedudukan, kita harus minum cawan, melayani Tuhan, melihat porsi yang Tuhan sediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu di dunia ini sangat bertolak belakang, Bapak Saudara. Kita melayani Tuhan seolah kita harus tampil di panggung, pimpin pujian, main musik, berkhotbah, atau apapun. Namun kita harus sadar bahwa kita harus minum cawan Tuhan. Cawan Tuhan berbicara penderitaan. Konsep kita ketika kita mau melayani Tuhan, mari kita miliki konsep melayani adalah sebuah penderitaan untuk Tuhan, untuk menyatakan kebenaran. Banyak hamba Tuhan ketika menyampaikan kebenaran, belum tentu semua bisa menerima. Banyak hamba Tuhan menyampaikan ya kebenaran yang sejati, belum tentu manusia-manusia dunia ini menerima. Karena kita semua tinggal di dunia yang penuh dengan ketidakbenaran. Oleh sebab itu, mari ketika kita mau melayani Tuhan, milikilah konsep yang benar. Ketika kita melayani Tuhan, dikatakan di situ bukan untuk memerintah, melainkan untuk melayani. Kata melayani berbicara tentang penderitaan. Kita rela direndahkan, rela enggak kita direndahkan, bahkan dihina, ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita mau hidup dalam kebenaran. Poin pertama, Bapak Saudara. Poin yang kedua, kedudukan yang sesungguhnya. Ya dikatakan itu wewenang Bapa. Kita tidak ada yang tahu. Yesus juga tidak berhak sebagai anak manusia memberikan. Sebab kalau diberikan saat itu tentunya, ya kita berpikir bahwa sudah dikasih sama si A, si B. Kedudukannya sudah diberikan sama si A, si B. Yesus dengan luar biasa. Dia berkata, ya, aku tidak berhak memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Di sini kita diberikan satu pemandangan. Ya, siapa yang kelak akan duduk bersama dengan Tuhan. Siapa yang duduk dekat dengan Tuhan. Itu yang menentukan hidup kita hari ini. Jadi kedudukan yang sesungguhnya itu adalah wewenang Bapa. Dunia digambarkan sebagai jabatan sekali lagi. Kalau kita lihat jabatan-jabatan orang, mereka setelah dapat jabatan, mereka diuji, ternyata banyak juga yang gugur. Ketika dia mendapatkan jabatan yang tinggi dalam dunia kerohanian atau dalam dunia pekerjaan, usaha, bahkan pemerintahan. Banyak mereka yang gagal karena mereka tidak sesuai dengan komitmen. Bapak Ibu Saudaraku, mari
kita mau memahami sungguh-sungguh bagaimana kita memiliki cara berpikir, cara pandang tentang melayani Tuhan. Biarlah renungan hari ini mengingatkan kita bahwa melayani Tuhan adalah kita harus ingat cawan penderitaan. Jadi melayani Tuhan itu berhubungan dengan penderitaan. Hati yang juga diproses, yang mau direndahkan untuk bisa menyukakan hati Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Dan poin yang kedua yang terakhir, bahwa wewenang yang sesungguhnya adalah Bapa yang memberikannya untuk kedudukan di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Mari kita lakukan pelayanan kita dengan sepenuh hati, dengan sukacita, walaupun tantangan kita harus direndahkan, kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak, hati yang terus digarap oleh Tuhan, namun kita tetap bersukacita. Karena melayani bukan sekedar meraih jabatan, melayani bukan sekedar kita tampil di depan, melayani tidak hanya sekedar kita diberi plus, diberi sanjungan oleh banyak orang, namun melayani Tuhan berbicara tentang bagaimana kita sungguh-sungguh memiliki komitmen di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Bila renungan singkat ini memberikan kita pengertian bahwa melayani Tuhan harus dengan sukacita, kerelaan hati, walaupun penderitaan kita alami. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kasih-Mu membuat kami semakin memahami makna melayani Engkau. Bimbing kami, sertai kami, untuk kami semakin mengerti bahwa melayani Engkau adalah satu hal yang indah ketika kami berjumpa dengan Tuhan kelak. Dan Engkau akan memberikan tempat yang terbaik bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Engkau. Ajar kami memiliki hati yang mengasihi Engkau, melayani dengan tulus, dengan sukacita dan bergembira. Walaupun secara daging, secara manusia kami harus mengalami penderitaan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.